won't shoot me down soon. Pacing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Di acara Ngabacot pemirsa bersama para barista-barista handal semuanya di Kota Kembang, khususnya di Kota Bandung. Seharusnya nama di kabupaten berarti ya. Tapi manfaat kene tanagana masih rada kirang di kabupaten teman. Jadi aktivitasnya loba di Kota Bandung. Tapi asli pituin Kabupaten Bandung. Tadi jadi PR bikin penikmat kopi di kabupaten ya. Soalnya potensi Orang kabupaten. Balik lagi ke pertanyaan Mang Erik, saya ada nanya, itu si Mang Vicky memang Satu acana ya pertanyaan satu sababaraha ti pamirsa ti luar aya pertanyaan. Itu alhamdulillah di dia di studio teh aya 200 jelema mah aja. Ya, 200 jelema. Aya pertanyaan? Hah? Reka pertanyaan dia tentang kopi barista penyeduhan. Tino 200 jelema. Itu palali kieu aja hukum. Aduh Gusti, bae urang we pertanyaan. Urang aya si Mangki tadi ningali profil tinu profil Mangki teh. Basicnya memang lain barista nya. Lain robusta kopi Mangki teh basicnya sanes barista. Tapi bageula pernah jadi joki motor. Benar itu Mangki? Benar itu? Hah? Dulu sih, dulu. Bahala mungkinnya dulu. Karena sebelum masuk ke dunia kopi ke barista di dunia otomotif karena dulu mah sebelum di barista benar-benar pakai dasarnya sih kan jauh ya otomotif ke barista jauh itu jadi pertanyaan aneh gitu otomotif lupa karena barista gitu jauh sih. Dulu sih emang sebenarnya kalau disebut barista sama otomotif cita-cita sama pengennya sebenarnya sih di otomotif sebenarnya otomotif keinginan otomotif gitu mungkin ya bukan menyalahi sama diri sendiri mungkin jalan rezekinya mungkin ya. Tapi buat saya sendiri mungkin itu di antara kecelakaan mungkin bukan kecelakaan tapi tanggung jawab banyak dimanapun saya bekerja ya di situ harus saya dipelajari intinya ke situ sih intinya meskipun entah mungkin di bengkel di barista di manapun itu ya begitu udah masuk ke situ ya kita mau nggak mau kita harus pelajari gitu. Karena beresikonya pasti ada resiko yang harus kita kan diambil. ceritanya kan orang-orang yang pekerja kan mencari cuan, misalnya cuan biasanya duit kan kerja gitu kan ya kita mau nggak mau meskipun itu nggak suka dengan kerjaan ya mau nggak mau kita juga suka budaya itu udah jadi tanggung jawab kita gitu intinya di situ sih. Kalau disebut hobi otomotif sama barista sampai sekarang sih golongan darahnya ini emang otomotifnya jadi kan situ meskipun saya masih ke barista sekarang pekerjaan saya menyeduh kopi latte di bidang itu tapi saya nggak ngelupain saya otomotif meskipun banyak gitu ya maksudnya ada teman-teman pengen nyepis motor lah meskipun ada nih teman saya gitu ya pengen itu nuliman siap pengen nyepis motor dong gimana lah
pun kayak gitu. Tapi saya nggak lupa ilmunya gitu. Tetap ya Tetap masih ada, jiwanya masih ada sih. jiwa otomotif mah gitu. Hingga pada akhirnya belajar kopi dengan otodidak. Deket tuh eta mah otomotif ke otodidak semua. Tapi iya Mang Jon nu lucu mah Mang Abay. Geranya iya Mang Abay. Ninggal di latar belakang teh di barbershop heula Mang Jon. Terus kanu kopi shop. Moal Mang Abay ke kaharep nama jadi pet shop. Jualan makanan kucing. Gua mama itu mama. Lainnya gitu. Jauh Sama sampingan Jauh bisa jauh bisa eta. Jauh kan ya kopi shop sama barbershop. Cik kumaha Mang Abay? dia mau Jepang putih kayak Jepang Memang nggak ada dasar sih untuk barbershop mungkin ya itu infonya salah. Infonya salah nggak dari barbershop dulu sebenarnya. Dulu lebih ke musik Pak saya gitu. Musik shop. Gua kamaksa ini musik shop. Jadi memang di musik dulu. Terus ya udah di musik langsung ke barista gitu. Dari barista mungkin kemarin ada peluang gitu, ada temen yang ngajakin sih sebenarnya. Jadi bukan saya yang mangkas-mangkas gitu, cuma saya ikutin dia aja gitu. Awal nama Gitu, nurutan gitu. Ya muka lah gitu sambil kerja sebagai barista. Oh, gitu. Tapi bermain musik mah tetap Panggang Gigi mah berotomotif pria tetap gitu kan. Ya nyanyi-nyanyi di rumah lah gitulah. Tetap fokus dengan musik lah. Di home shop ya. Home shop ya nam. Jadi mau bikin pengumuman bahwa Mang Abay ini masih kene resep kan musik Mang Abay ya. Oh, resep. Sebagai kecekres. Kang kecerek. Nah, Mang Abay jeung Mang Gigi, terus ya pertanyaan selama jadi barista gitu nya. Kan sok aya ya kompetisi benernya. Kompetisi anu diayakeun kanggo keterampilan barista. Prestasi naon wae nu pernah diraih ku Mang Gigi jeung Mang Abay, Mang Gigi lah cuma prestasi naon nu pernah diraih dina barista kopi. Supaya jadi motivasinya, supaya jadi motivasi ternyata ti otomotif ka otodidak berprestasi tetep Berprestasi. Iya berprestasi gitu mah Kang Gigi teh ayeuna teh sebagai naon eta teh Naon? juri teh da dina eta mah jugles Jajas. ya baru sekarang mah jajas Jadi juri. jadi juri kan Naon jujur. wae sama Gigi naon. Selama jadi barista anu pernah diraih ku Mang Gigi eta. Cik, naon unggul. anu diraih mungkin yang diraih selama ini mah sebagai barista ada acara-acara event mungkin ya event dari perkopian itu berbagai acara ya kayak berbeda entah itu dari event manual brew, campester, barista, latte art. Nah kebetulan buat saya pribadi sih suka kesenian mungkin ya kesenian dari segi latte art. Oh, Nah gitu segi latte art. gambar. Menggambar dari permukaan kopi. Dan alhamdulillah sih awal sih canggung mungkinnya anggapnya ada event kayak gitu teh berawalnya pasti bingung terus pengen ikutan tapi malu gimana justru dibalik itu tuh kalau kita nggak gitu itu tuh sebenarnya keperluan sih keperluan dari segi Jam terbang oge ngaruhnya. melengkapi jam terbang kita terus kita bisa mengenal di sini sejauh mana gitu kita teh gitu kayak gitu Kemampuan orang teh. kemampuan kita gitu karena kan kita berbikin kopi latte art misalkan ya di bar sendiri sama event kompetisi beda gitu kan sedangkan kalau di bar sendiri kan hanya orang-orang yang mesan
tapi kan tanpa melihat sengaja ngeliatin kita. Tapi penilaian. kan penilaiannya kan hanya di foto kayak gitu kan. Tapi kalau kompetisi kayak gitu kan mempertunjukkan keahlian kita kan di segi latihan sebagus mana kita bisa bikin apa gitu kan. Sedangkan bukan dari situ doang, orang-orang yang kompetisi kan pasti berhadapan ke kita semua gitu. Jadi di situ segi bener-bener argumen sama si mental kita gitu. Sanggup sih, maksudnya kadang-kadang kan kita ngerasa gugup gitu, ngerasa bener-bener jadi pikiran tuh kacau gitu, nggak fokus gitu, bener di barengan jeung gember ya, gember ya bahasa orang sudah mah gember gitunya. Tapi sih di saat kita pernah memulai film kayak gitu sih kadang ya sering kalah, remonya ada, buknya ada gitu. Kadang kan benci bukan benci berarti kesel, tapi ada sedikit mental mungkin tertumbuk sama si event itu teh. Jadi tiba-tiba udah mau nyeluannya gitu, kita ngajutin ternyata letik hatek itu jadi benar-benar ngerasuk gitu ke kita teh, ke mental kita gitu. Justru di balik kita teh kalau kita ke situ teh kita nggak akan ada penilaian buat diri sendiri gitu, menilai diri sendiri gitu, kita sejauh mana sih gitu bisa kayak gitu. Makanya kita lebih termotivasi sama orang yang di atas itu terhebat tuh. Masih sih orang lebih juara dunia lebih depan gitu, pengen dipandang sama orang itu nggak gampang gitu, lebih dihargai gitu. Makanya ya udah, maksudnya kita jajal aja gitu, cobaan ya. Prestasi terakhir Kang Giki berkesan gitu. Prestasi. Nah, ini ada yang berkesan buat pribadi saya sendiri ya, benar-benar saya menilai diri sendiri benar-benar senang gitu ya. Apa yang cita-cita saya meskipun nggak 100% tersampaikan, tapi setidaknya saya udah sampai di sana gitu. Contoh misalkan kompetisi World LVA Champion juara dunia gitu. Alhamdulillah. Makanya cita-cita begitu saya udah mengenal LVA, pengen dong sampai kompetisi ke sana gitu, karena itu juara itu benar-benar juara dunia gitu, kejuaraan dunia. Misalnya kompetisi bukan hanya sekedar daerah doang, seluruh dunia gitu, sampai di situ gitu. Makanya gitu, sampai nggak masa percaya gitu, sampai nggak maksudnya bisa tuh sih tapi nggak itu gitunya. Tapi dengan keyakinan diri sendiri, keinginan kita sendiri, benar-benar nggak tahu jalannya dari mana, usaha aja dulu. Tapi alhamdulillah sih saya nyampe ke sana. Tapi Rita jadi juara tadinya. Meskipun itu juara dunia tuh karena nggak gampang, itu benar-benar pengalaman pertama saya sendiri bergabung, berperan, bertanding sama orang-orang yang pernah juara dunia. Saya bangga dong bertanding sama orang kayak gitu. Bangga buat diri saya, bangga sih nyampe ke sana gitu. Soalnya nyampe ke sana tuh nggak gampang. Nggak gampang tuh dari dalam artian waktu tuh prepare-nya, persiapannya gitu, lewatnya dari mana, jalan dari mana, nggak gampang sih intinya. Itu buat orang benar-benar, terkadang benar-benar orang-orangnya lebih berpengalaman jauh gitu daripada saya sendiri. Tapi buat dari sini saya benar-benar bangga, meskipun nggak sampai ke babak final, tapi sengaja bangga sampai beberapa besar gitu, masuk beberapa besar. Saya beberapa saya sendiri sih bangga dengan perjuangan saya sendiri gitu. Gitu sih, itu yang berkesan buat saya sih beneran. Cik, kalau Mang Abay Gimana? kalau Mang Abay terkait dengan kan tadi digamlangkeunnya ku Mang Kiki mah bahwa perlunya kita mengikuti kompetisi itu selain sebagai jam terbang tapi keur mengukur kemampuan gitunya. Nah, kalau misalkan Mang Abay sendiri ya nu paling berkesan ketika mengikuti kompetisi di mana dan prestasi apa yang berhasil diperoleh. Kompetisi di mana? Hampir semua kompetisi berkesan sih menurut Abay. Jadi memang
karena awalnya juga Abai nggak tahu bakalan terjun di dunia latte art gitu ya, di dunia perkopian gitu. Dan memang sangat penting sih intinya untuk temen-temen nih yang belum pernah ikutan kompetisi mungkin kalau mungkin ya gak berani, coba beraniin deh. Jadi gimana sih biar ngerasain kemampuan diri kita untuk bisa tampil di hadapan orang banyak mungkin gitu. Ya itu salah satunya sih kompetisi gitu. Dia memang Jangan alat ukur ya. buat tolak ukur kita sendiri gitu nantinya gitu. Sebenarnya banyak kayak saya gak pernah ngerasain juara dari awal ikutan kompetisi dan itu memang ada tahapan-tahapannya kalau menurut saya. Ada proses yang panjang gitu. Jadi jangan berkecil hati dimana kalau misalkan kita gak juara gitu sekali ikutan kita dari awal misalkan ronde 1 udah kalah ya udah nggak apa-apa gitu kita coba di next eventnya gitu kan barangkali juga ada rezekinya Untuk gitu. menyerah. Jangan menyerah tiba-tiba lah gitu. Jadi memang proses ya selalu hargai proses gitu. Itu sih Abai selalu berkesan sih setiap Abai ikutan kompetisi meskipun beberapa gitu ya Abai juga pernah ngerasain juara tapi nggak sebanyak dia. Sebenarnya sama aja. Jadi gitu. Sama event sama aja. Sama aja. Memang kita intinya kayak silaturahmi sih. Manjangin silaturahmi, nambah relasi, intinya nambah rekan. Terus mungkin kalau keluar kota kita juga harus berteman baik sama orang sana. Barista sana. Barista sana biar nanti pun kalau ada event lagi next di luar daerah kita ke sana ada tempat singgah atau Bener. tambah-tambah ilmu yang lain. Silaturahmi lah. Terakhir di kota mana Mang Abang mengikuti kompetisi? Kopi Daung kalau nggak salah terakhir ikut kompetisi. Yang di Kopi Bogor Daung. ya? Yang di Bogor. Oh di Bogor. Nah, terakhir di sana. Bebenangan tuh, bebenangan. Terus saya tuh kalah di perdelapan final. Itu juga sama rekan sendiri sebenarnya. Barang di Bandung, emang gitu. Tapi itu salah satu jadi tolak ukur kita juga gitu. Jadi motivasi buat kita juga agar bisa lebih baik lagi gitu di kompetisi yang akan datang. Jadi gini sih kalau buat kompetisi itu kenapa Abai bisa ini tuh karena kita juga nggak bisa menyalahin terus kita juga nggak bisa harus menilai siapapun itu karena udah bertanding sesama satu rekan. Jadi intinya kita udah melakukan bagus, dia melakukan bagus, kita juga nggak saling menyalahkan. Iya, Kan betul, juri, Pak. juri kan yang menentukan kan. Sebenarnya kita Penilaian sendiri. jadi kita juga nggak bisa menyalahkan. Sebenarnya kita udah mau berjuangkan semaksimal mungkin. Betul. Nggak jadi masalah sih sebenarnya. Dan rata-rata karena bukan tim sih rekan-rekan kita mungkin saat ini gitunya setiap ada kompetisi barengan ke sana gitu. Dan memang itu pasti selalu bertemu biasanya. Meskipun di kocok gitu ya. Apa tadi? Maksudnya bukan bukan bingung Di babaturan, ya, di babaturan. ya kalau udah bertemu sama teman ya kalah menang Udah biasa. ya udah biasa Udah biasa. maksudnya Namanya kompetisi saya. udah sih ya udah gimana ya kalau dia pakai udah ngasih masalah gitu ya bang ya nggak jadi ya masalah nggak jadi kecuali sama orang lain kan beda lagi gitu fokus sama ini beda lagi gitu itu sih intinya gitu sih. Nah ini teh ada pertanyaannya di nu nonton gitunya. Pertanyaan teh ya buat Mang Abai sareng Mang Kiki aya oke. Ini buat Mang Abai pertanyaannya teh sejauh mana tingkat kesulitan dalam membuat latte art? Ngalukisna bener bae. Sejauh mana tingkat kesulitan Naon sih, anak hese teh gitu. nya naon hesena gitu. Gambar lah ya. Banyak sih Mungkin di pengolahan bahan beureun teknik mungkin ya. Teknik lah lebih anu Teknik teknik mungkin barunya. Ya memang dari pengalaman saya pribadi, dari pengalaman yang saya rasakan juga di dunia latte art, memang banyak sih teknis atau kesalahan yang dibuat sebenarnya. Memang dari awal pembuatan sebuah gambar yang ada di kopi itu ada proses yang lumayan banyak yang harus kita ketahui gitu. Itu dan memang teknik-teknik itu teh rada rumit sih. Itulah misalkan kita secara dijelaskan mah gitu. Memang enaknya sih harus praktek sebenarnya. Karena kan itu secara visual mungkin cemnya memang langsung kelihatan apa yang gak enak, apa yang enak gitu biasanya. Gitu sih. Jadi intinya latte art tuh ada sebuah mikrofon yang bisa
diterima oleh mikrofon lain sebenarnya. Gitu. Dan kita juga bisa mempermainkan perasaan dan logika. Aduh. Nah itu banget. Perasaan, Dimana ya. kalau misalkan perasaan sama logika kita terus diasah, itu bakalan sangat mudah. Itu latte art sih sebenarnya. Jadi kudu make rasa makanya munyian gitu. Bener TikTok awewe wae ya kan. Make rasa teh. Tinggal munyian gambar tina kopi ge kudu make rasa. Iya benar. Emang ieu kumaha mah ge? Kalau buat saya sendiri Tingkat kesulitanna ciga kumaha? sebenarnya kalau tingkat kesulitan banyak faktor Pak. Banyak faktor sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar dari visual dari hasil gambar. Banyak faktornya gini Pak. Meskipun hanya sekedar teatnya, anggapnya gambar di kopi. Banyak faktornya kayak gini Pak. Gak mungkin si gambar itu bagus kalau contoh kopinya bagus, size-nya bagus, expression bagus, dari segi si stretching, si formnya bagus, gitu. Jadi bertahapnya beda-beda. Nggak mungkin makanya si visual si gambar itu bagus, nggak mungkin si dari belakangnya itu setelah di situ nggak mungkin langsung ke situ gitu. Pasti harus pikir dulu. Rata-rata namanya gini yang nanya, sering nanya, Abigi kenapa sih saya setiap bikin puding gitunya suka nge-wash tuh dalam artian ada bercak-bercak yang formel di lain gitu ya. Nah ini itu sih kan. Nah tapi gigi gitu ya, sebenarnya kayak gini kemana? Ya karena kan nggak mungkin Proses namanya. Jadi setiap satu gambar tuh banyak waktunya Pak. Banyak waktunya Pak sebenarnya. Jadi kita harus tahu dulu gitu. Jadi kita harus punya dua bagian Pak. Dua bagiannya gini. Espresso free khusus buat latte art. Oh, khusus. Terus espresso free buat si customer penjualan gitu. Apalagi kita sebagai barista masihkan penjualan buat bikin minuman buat orang lain gitu. Harus bisa dibedakan. Rasa sebenarnya. Harus bisa dibedakan. Bentukan espresso karena kita sebagai latte art bukan hanya sekedar disamakan sama si customer. beda lagi kalau misalkan untuk kompetisi mah. Dari suhu kepanasan foam, espresso beda banyak waktunya Pak. Banyak bukan yang jadi segera jadi satu gambar tuh benar-benar visual di jelas ekspresi realnya bagus. Bukan hanya sekedar dari espressonya sama, steamnya sama, enggak kayak gitu. Tapi jadi tes oke dipikirkan ya. Jadi ada dua kepentingan sebenarnya Pak. Gitu. Jadi memang kopi dan susu atau frotting milk yang udah dipanasin untuk latte art mana. Kalau yang untuk customer nih basically cappuccino, latte dan lain-lain kayak gimana gitu. Sebenarnya beda-beda. Gitu. Malahan buat si customer bikin gambar nggak yang lebih sulit, yang lebih simpel Terlalu memperhatikan ya. Karena kita lebih menjaga kualitas buat si customer gitu. Kecuali kalau kita buat kompetisi, buat kita pribadi, buat konten itu dibedakan lagi, tekniknya beda lagi, gitu nggak disamain gitu. Tetapnya dipisahkan. Jadi kita harus benar-benar punya arsip masing-masing itu buat benar-benar buat kita pribadi gitu, buat ngulik lah apa. Jadi sama ya sama gitu. Jadi untuk jangan disamain gitu. Untuk mempermudah kesulitan eta yang meminimalisir tingkat kesulitan itu, cobalah pisahkan gitunya, mana jang customer, mana jang kebutuhan kompetisi. Nah, gitu. Jadi hebat pisan. Kudu bisa memilah artinya. iyalah kudu kayak gitu, jangan disamain karena buat si sama, buat pribadi itu berbeda jauh beda sebenarnya. Sip. Dari segi latte. Oh, sip. Terus iya pertanyaan kedua ya teh, tingkat kesulitan dalam membuat manual brew. Manual brew. Tak kumaha tah ti Mang Gigi kumaha tingkat kesulitan Kalau buat saya sendiri sih, kalau tingkat kesulitan hampir sama ya ya. Karena menurut sama banyak kesulitannya tingkat-tingkat itu. Contoh misalkan si karakter si kopinya, si profilnya itu dari mana, tingkat keringnya berapa, si profilnya apa gitunya. Sedangkan kita seduh. Nah dari situ juga kita
Teh nggak mungkin kita sudah kayak kopi apa cur. Guru sud aja 3.000-an. Jika kopi tit. Nah, ternyata beda-beda. Kalau misalnya Terus dari suku berapa si airnya, di size-nya berapa, terus ini si profil si kopinya apa gitu kan, ada yang medium itu, oh beda. Terus dari segi si airnya apa dulu, jadi nggak gampang, sama-sama sulit sebenarnya. Sama-sama sulit. itu gampang jadi teu cukup tah lalajatina YouTube tehnya. Eksplorasi nu lebih penting. Mabai kumaha eta manual bro tingkat kesulitan. Banyak faktor juga sebenarnya. Banyak faktor dari kopinya, isi wae gitu kan, di fake atau quaker ditinju kan geus pasti moal ngeuna. Oh bener. Quaker teh kumaha? Jadi quaker teh apa ya? Tapi yang seharusnya nggak harus diseduhin lah. Maksudnya nggak harus Jadi memang konsumsi. Biasa. Misalkan ini jelek, ini bagus, nggak mungkin lah yang jelek dikasih sama orang lain. Bisa. Kopi pilihan. Pilihannya Maksudnya buat yang benar-benar si kopi biasanya, oh ini cocok buat di skipin supaya customer. Tapi kan kalau si ininya nggak tahu gimana, karena dia dimasukin, digiring, kalau tapi si kopi nanti jadi si customer ngomong gimana? Anu salah sah. Si customer nggak tahu kan? Kenapa gimana? Padahal cek kurang lagi. Padahal itu like kan? Nggak tahu banyak pokoknya pak. Ayo kasus juga gitu. Jadi sebenarnya barista itu Kalau kasus kayak gitu teh sih sebenarnya banyaknya disebut sama sih. Lain disebutnya apa sih? Kalau zaman sekarang disebutnya apa sih? Yang datang teh disebutnya pendekar, benar, pendekar. Jadi pendekar teh bukan berarti pendekar dia benar-benar ngejudge kita sih sebenarnya mah. Entah itu mencoba kita ujinya mungkin baru dia nggak tahu gitu kan. Tapi saya suka sering mempermainkan. Justru aku sering mempermainkan kayak gini, tapi bukan berarti aku licik apa kumanya, cuman berbalik ke tes ke dia juga gitu. Karena nggak ada salahnya kan. Penikmat kopi lain. Ya kita kasih kita, oke kita kasih, terus kita kalilah coba yang nggak baik, kopinya nggak baik gitu, disuruh coba. Tapi mereka bagus, yang salah siapa? Kita nggak kita Barista. Kayak jahil apa ini kan. kan itu mah bukan ini kan. Kalau dia sering, oke sering gitu. Tapi begitu nanti sama kita kan Balik testing. Soalnya beda kalau yang benar-benar yang uji sama kita apa gimana kan, kita kasih kayak gimana kan, kemudian mereka jawabannya benar-benar terhormat gitu kan, benar-benar nggak bikin menjawabkan kita pasti dia jawaban terhormat gitu. Betul. Ya sih kayak gitu. biasanya kalaupun si customernya tahu atau misalkan dia paham kopi lah gitu, jadi biasanya dia langsung minta untuk dicobain sama kita apa yang kurang. Terus memang mereka juga profesional sebenarnya, orang yang tahu mah coba deh Kang, biasanya gitu, cobain ini tuh kayak gini ya rasanya. Nah saya mintanya yang tadi gini, biasanya itu juga kesalahan dari baristanya. Nah itu teh si barista itu teh harus tahu kayak gimana sih jalan keluarnya gitu, cari gitu. Memberi yang baru teh lain solusi berartinya. Kita memang harus tahu gitu karakter apa sih yang diminta sama customer, biasa gitu. Biasa lama kan suka nanya dulu alatnya kayak gimana. Kalau sebenarnya Berikan tawarannya lah. gitu. Emang di sini ada bisa apa aja, kita kasih tahu gitu. Terus kayaknya bingung, terus kita harus baik tanya sukanya kayak gimana. Itu aja sih. Berat. Beratnya jadi barista. Berat jadi barista teh. Mana yuk jadi pertanyaan terakhirnya di pertemuan orang di acara bacot ya. Yuk non ajakan bener non ajakan kanggo generasi-generasi nu memang hayang jadi barista, tapi ajakannya terserah lah kumaha tukang barista ciga kumaha ayo kita berani ayo cik kumaha bahwa tingkat kesulitan proses jadi barista teh memang harus dinikmati dan dihargai ketika itu menyaman mangga ciga kumaha mangajakan mah sah lagi ajak lah ya. Mungkin buat saya pribadi mah kalau orang yang pengen
belajarnya sok aja, tapi bukan berarti saya harus merujuk sok ini jadi barista nggak gitu sih. Itu mah timbul balik lagi ke mereka masing-masing gitu. Kalau mereka benar-benar niatnya benar-benar ya udah jalani terus kita kasih gitu terbuka buat mereka gitu. Dan Kang Kiki oke menerima jika memang ada yang ingin belajar. Iya sok nggak apa-apa, berbagi ilmu baginya. berbagi ilmu gitu. Cuman di balik itu tuh ya sok aja, maksudnya sanggup apa enggak dari segi prosesnya itu doang sih masalah. Ya intinya mah selalu menghargai prosesnya mah. Jadi Wah, proses jangan main-main bro. proses jangan main-main gitu. Apapun hasilnya dari awal menjadi seorang barista itu memang gak mudah. Kita harus tahu kayak kebersihan segala macam, kukumah lah, ngepel lah segala macam. Memang itu udah tugasnya barista sebenarnya. Hargai proses, terus nyahayu kalau misalkan ada yang mau belajar, kita belajar bareng-bareng. Dan semuanya juga sama, saya pun dari nol, si Kiki pun dari nol. Berbagi pengalaman juga bagus gitu kan, bisa sambil sharing-sharing juga. Jangan berputus asa intinya. Meskipun nih banyak kendala, ada yang nanya gimana sih kualitas barista, bisa menanggapi salary kayak gitu biasanya. Ya itu mah ya tergantung lagi biasanya gitu. Memang kita juga harus mengukur kualitas kita sendiri gitu. Sejauh mana sih kita bisa bernegosiasi dengan perusahaan gitu untuk mendapatkan gaji yang sesuai sama kita gitu. Jadi memang balik lagi, ayo kalau misalkan kalian pengen gajinya gede ya kejar gitu, kejar sok ikut kompetisi, bersaing dengan yang lain, berbuat kebaikan gitu. Kamu, dia, mereka yang mau belajar jadi barista jangan Kagoknya. jangan kapok. Terus yang kedua jangan kurungan, terus jangan heran kenapa sih orang cuci gelas, kenapa sih orang kudu ngepel, kenapa sih orang kudu ngelakukan lain. Nah yang ngerasa sering di bar dulu hal kecil kayak gitu tuh ya itu tuh ngejaga kualitas orang sebenarnya. Iya lah, contoh misalkan mana yang barista ada misalkan contoh kayak gitu, anggapnya jadi pandangan orang lain di luar mereka apa berhadapan, tapi di berhadapan cuma jadi mereka jadi pacuan mana jadi barista, yang jadi barista handal, yang jadi barista benar-benar terperan orang lain, ngasih contoh orang lain nyuci gelas aja masih bercakar ada sabun apakah kayaknya lu coba Jadi beda rasanya jadinya. kelas sabun lipstick ya kalau lipstick besar dia terbedang gue kayak kene padahal kan rumah gitu hal kecil itu bukan hanya sebagai kita penampil di depan orang fashion bagi barista pas begitu kita jenuh gitu di balik tribunnya kan cuci gelas lah ngepel kan Udah siap berarti mental. udah sesuai lah fashion orang bagus cuci gelas kayaknya masih kiri belang-belang jangan nah itu teh hal kecil sebenarnya justru itu teh hal kecil teh jangan juga pribadi kualitas orang jangan jadi poin-poin jadi nggak juga kualitas orang berarti sih belajar hati jangan juga misalnya kualitas sifat mempercayakan situ lah jadi orang dia masih kerja masih kan masih Itu proses. Oke. udah justru orang memandang orang sebagai orang barista kuman itu masa orang mau di Jerman ya enggak orang sebagai barista yang paling barista masalah apa kalinya Bijaksananya. Hebat, benar memang kita harus belajar dari pengalaman barista yang ada di sini. Memang satu proses untuk menjadi ada di puncaknya memang tidak gampang ya. Seperti itu kan. Mang Erik simpulkan Mang Erik. Benar luar biasa Mang Jon ya. Bisa nih pengalaman bagi orang pribadi sebagai barista tukang orang mah bisa nanti kan tubruk ya tubruk mun latte mangga kan lain. Nah jadi
pada intinya tidak menutup kemungkinan dari latar belakang apapun kita bisa menjadi seorang barista. Selama ada kemauan dan di samping kemauan itu niat secara kontinu. Mulai jagalah etika menurutnya dan jangan heran ketika memang sudah menjadi seorang barista dan kita melakukan pekerjaan lain di luar barista. Karena itu tujuannya untuk menjaga sejauh mana profesionalitas barista itu sendiri. Ya, gitu meren. Nah, bagi sahabat pencinta kopi semua yang ada di manapun yang ingin bertemu dengan Mang Abai atau Mang Kiki atau ingin belajar bagaimana menyeduh kopi yang baik dan benar, lain bahasa wae baik dan benar lagi kopi ge ada yang baik dan benar gitunya lain. Nah, bisa datang ke Aero Kopineri. Iya. Bisa datang ke Aero Kopineri Di Jalan Gandasari nomor 180. Bisa dijadwalkan langsung. bisa. Nanti akan dijadwalkan oleh Aero Kopineri. Gitu. Kita bikin dianya nyen bar dadakan. Oke, nuhun kanggo ka Aero Kopineri, terus oge kanggo ka Brutal Bako atau nuhun bakona perantos marangan kopi di dia kopi non Brutal. Bako Brutal. Terus kanggo ka sponsor entah acara bet. Mangire pamitan mangire kan. Mun kitu hapunten panginten tina samudaya kalepatan bilih aya informasi nu teu acan dugi katampi mangga tiasa di kolom komentar engke meureun urang pungkas dina waktos anu salajengna. Gitu. Hatur nuhun kana kasempatanana. Mudah-mudahan urang tetap dipaparin kesehatan. Amin. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Takes me gone a sleepless night. Try to catch me howling at the moon.